kakek itu kan pasti nggak kaurus. Ya dimanapun nggak usah lah kakek itu suka sok-sokan. Anak jangan dititipkan ke kakeknya sama neneknya, pasti nggak kaurus. Dan Nabi Muhammad dititipkan ke Abdul Muthalib, nggak kaurus, dekil gitu pastinya. Kenapa? Karena kakek itu terlalu sayang sama cucu. Sudah, kayak nggak mandi ya, nggak apa-apa gitu. Lo itu kakek, dimanapun sudah deh, sampai tanya aja. Kakek itu bukannya nggak mau ngurus, tapi karena nggak bisa sama cucunya itu. Kayak nggak sekolah ya, ya gitu. Wong kakek itu saking sayangnya sama cucu. Saya punya pengalaman. Bapak saya itu kalau ngajar ngaji, ini kalau buatan Cina copot kupingnya. Kerasnya luar biasa. Sekarang sama cucunya lagi ngaji, pecinya diambil pakai sepatu sama gitu aja. Coba kalau saya yang begitu dilempar ke peceren kalau saya. Duh, itu sama cucu nggak bisa. Cucu itu anak saya ini istri saya bawa. Anak saya sakit gigi. Udah tahu sakit gigi, nggak boleh beli harum manis. Karena kalau beli harum manis kan tambah sakit itu. Lari ke neneknya, belikan 5. Ya semalam ya saya ya udah nek gendonglah engkau yang belikan, engkau yang memulai ya kamu yang mengakhiri nanti gitu. Nah orang Mekah itu tahu Nabi Muhammad ikut kakeknya, nggak sekolah, nggak apa. Begitu ngaku jadi Nabi, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Itu masalah sendiri. Sudah gitu ajarannya Nabi bagi orang Mekah masalah. Sudah tahu nggak ada air, suruh toharo pakai air. Wong diminum aja susah, itu malah suruh mandi jinabat. Bagi orang Mekah ini ngerepotkan ini, nggak ada air suruh mandi. Coba, apalagi jinabat. Lah orang Mekah itu jinabatnya kan nggak kayak kita. Kalau kita kan sebulan sekali, ya tentara minimal seminggu sekali lah. Mau tentara ini kuat-kuat. Nah kalau orang Mekah, orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Karena kuat orang sana. Nah, lah orang sana yang ngamuk, ngapain sini ajaran apa? Sudah tahu nggak ada makanan disuruh sedekah. Sudah tahu panas gitu suruh puasa. Coba. Lu ini kan ini pelajaran apa? Makanya ada kalimat Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Datang dengan terasing dan akan pergi dengan terasing. Karena asing. Mabuk nggak boleh. Padahal hobinya mabuk. Gondol istri orang nggak boleh. Padahal itu kebiasaan. Kelahi nggak boleh. Jadi pelajaran Rasulullah itu nggak masuk akalnya orang Arab. Sudah tahu panas gitu suruh wukuf. Kepalanya nggak boleh ditutup. Nah ini masalah tersendiri bagi orang Mekah. Jadi makanya Nabi ketika mau pindah, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad jangan pindah. Nah, kenapa ya Jibril? Aku itu malaikat asli KW1 nemani Nabi dari dulu. Pokoknya kalau Nabi dablek umatnya saya tantang. Gimana umatmu saya bunuh? Habisi aja. Operasi semalam habis. Operasi khusus bila perlu habis. Umatnya Nabi Musa mati semalam. Lah umatmu gimana itu? Saya masih punya Gunung Uhud, Gunung Nur. Gimana kalau saya bunuh? Janganlah. Programmu sama programku kan beda. Kalau programmu disuruh pasti nurut. Kalau programku kan beda. Ini manusia. Kalau lahir paling melas, tapi kalau gede udah paling rusuh. Di muka bumi ini nggak ada bayi paling apes atau paling lemah selain bayi manusia. Kasih minum susu banter dikit udah melet itu. Tapi nanti kalau gede luar biasa, oplosan masuk. Kecil dikasih makan pisang, gitu nanti kalau udah gede aspal masuk itu. Kecil dikasih kasih pengharum, besok kalau udah gede jangankan bau harum, bau busuk juga mau. Udah tahu pojoknya kuku udah itu bau dicium sama dia. Bahkan kadang udah silet itu dicium dia. Itu manusia udah
biar tak urus. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak ngerti nabi. Itu satu. Yang kedua, orang Yahudi Nasrani nunggu di luar Makkah, mau nguji ini nabi apa enggak. Begitu pindah ke Thaif dilempari batu. Nah begitu dilempari batu, bocor kaki Rasulullah itu. Semenjak itulah orang Yahudi Nasrani, oh nabi palsu. Akhirnya nggak ada yang mau ikut Rasulullah. Karena apa? Dianggap nabi palsu. Karena orang Yahudi Nasrani masih terpikir back mind-nya masih nabi yang sebelum Rasulullah, yang keras-keras gitu, yang prak mati, tonyo mati itu. Nah ini ketemu loh, makanya nggak mudah memahami Rasulullah itu. Rasulullah lahir nggak mudah loh, makanya ketika tiba-tiba Rasulullah kok bisa didik orang Mekah, ini yang orang seluruh dunia juga nggak bisa paham. Kok bisa akhirnya Rasulullah itu mendidik orang Mekah yang nggak ada air bisa disuruh mandi jinabat, suruh toharoh. Kok bisa orang Mekah yang tadinya nggak panas kayak gitu mau disuruh puasa. 313 orang kok mau menghadapi 3.000 orang. Kok bisa? Terus apa? Orang kok mau disuruh tawaf, yang laki-laki itu, yang perempuan itu kan disuruh buka mukanya kalau tawaf. Itu bagi orang Mekah, orang Arab ujian luar biasa. Itu ujian luar biasa. Kenapa? Orang Arab itu ya waktu itu lihat ini betis ini, itu Masya Allah. Tanya Beb Ahmad. Jadi orang sana lihat ini tuh, ya Allah. Saya punya pengalaman sama istri saya ini. Ini orangnya ini bisa dilihat. Ada rombongan dari Arab. Kita rekreasi waktu di luar itu. Nah, dia pengen foto. Dek foto. Nah dia dijauhkan, posisinya agak jauh itu. Saya panggil, ini yang kamu pengen foto sama orang-orang dari Arab. Dia lari, namanya dia pakai rok begitu, lari kan dicinceng. Itu orangnya ada. Dicinceng, itu langsung bilang subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Itu, makanya terus dicinceng, itu orangnya itu. Nah, tiba-tiba di Mekah itu orang disuruh buka muka. Kira-kira situasinya kayak apa? Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit. Itu kalau mau ndablek kan tinggal vest gitu aja. Duh, kok bisa dikendalikan sama Rasulullah? Makanya kepemimpinan Rasulullah itu out of the box, keluar dari tradisi umum, keluar. Makanya tokoh-tokoh dunia nggak ada yang berani menempatkan Rasulullah itu di tokoh nomor 2, tetap nomor 1 karena di luar nalar. Alexander the Great nyuruh perang, dia panglima perang. Fir'aun suruh bangun piramid, dia raja. Dan Rasulullah itu apa? Kok mau? Sayyidina Umar yang tukang kelahi kok bisa nurut sama Rasulullah yang nggak pernah kelahi. Sayyidina Abu Bakar yang konglomerat kok mau nuntun unta Nabi Musa, unta Rasulullah. Kok mau? Siti Aisyah yang umur 10 tahun kok riang gembira dinikah sama Rasulullah yang umur 50. Padahal kalau di sini selisih 20 aja bunuh diri. Ini tidak ada nalarnya. Makanya kepemimpinan Rasul itu nggak bisa dinalar, nggak bisa dinalar. Makanya jangan sekali-sekali orang tiba-tiba mengatakan Rasulullah itu begini. Bentar dulu, Rasulullah ini kelasnya kelas internasional, bukan kelas lokal. Makanya umat Rasulullah ini adalah umat milenial, umat masa depan. Ketika dikatakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, umat Rasulullah sudah harus diajarkan menjadi umat masa depan, karena pasti akan ketemu antar bangsa. Sahabat belum ketemu antar bangsa, tapi umat Rasulullah yang di sini sudah ketemu antar bangsa. Malam hari ini kita ketemu dengan orang Cina. Kita ketemu dengan orang Cina, walaupun orangnya nggak datang, Cinanya kirim kipas angin. Peci putih itu Cina yang buat. Malam hari ini Jepang datang ke sini, tapi mic-nya yang datang. Apalagi kalau kita pakai handphone ini bertemu dengan seluruh dunia itu di sini.
Ini di sini, ini umat Nabi. Ketemu di sini, buka di sini ketemu. Siapa mau cari apa di sini? 20 tahun yang lalu tentara yang usianya Pak Dudung pengen lihat Afrika, itu nunggu siaran flora dan fauna. Pengen lihat gajah, nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, kata yang keluar Pak Harmoko. Kelom pencapir, kalau nggak Pak Harmoko, Pak Murdiono yang kita capek dengernya.